dengan tema menelusuri jejak suri tauladan Sang Baginda. Saya Nur Hasanah, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, tausiah ataupun ceramah oleh Ustadz Fajar SHI MHI. Acara yang kelima, doa penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Baiklah, langsung saja acara yang pertama, pembukaan yang akan dipimpin oleh saya sendiri dengan pembacaan basmalah dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, dengan adapun acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahina Muhammad Mahrus Ali. Kepada Ahina Muhammad Mahrus Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardh. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Shadaqallahul azim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ahina Muhammad Mahrus Ali yang telah berkenan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum UKM FSIK Enfiq Fakultas Keislaman. Kepada Ahina Zainuddin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya juga lagi ada di luar dari perjalanan. Nah, ini mampir di pinggir jalan, ternyata masih banyak keramaian di sini. Ya, sebelumnya mohon maaf atas ketergangguan teman-teman. Namun saya harap tidak mengurangi dari semangat teman-teman untuk tetap melaksanakan kegiatan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yang saat ini sudah dilantik kembali menjadi Dekan Fakultas Keislaman, yaitu Ibu Sofiyun Nahido SAG MAI. Yang saya hormati Pembina UKM FSIK Enfiq Al-Ustadz Fajar, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa bergabung
dan bisa juga memberikan sedikit ilmunya nanti kepada kita terkait dari Maulid Nabi seperti itu. Tidak dapat banyak yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman pengurus dan juga para anggota terkait refleksi Maulidun Nabi di sini. Saya harap dari rangkaian acara kemarin sampai saat ini, kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya hataman online, di mana dari teman-teman insya Allah sudah 3 kali, dari grup maba itu 1 kali lebih hatamannya, dan dari pengurus 1 kali. Jadi sudah ada 2 hataman Al-Quran. Nah di sini saya harap kita dapat mendapat barokah dari apa yang kita laksanakan sebelumnya, yaitu barokah dari bacaan Al-Quran yang kita khususkan demi kemajuan UKM FZKMFI ke depannya, dan tentunya bagi kita semua secara individu. Saya berharap UKM FZKMFI ini terus menjadi garda terdepan dan menjadi benteng utama Fakultas Keislaman dalam mengedepankan nilai-nilai Islamnya. Karena satu-satunya UKM di Fakultas Keislaman yang berbasis dan yang membahas tentang Islam, yang bersangkutan dengan Islam, yaitu lebih mengena di UKM FZKMFI. Dan juga bagi teman-teman pengurus, dan sebentar lagi ini kita juga di akhir periode, mungkin 1 bulan ke depan kita akan sudah selesai di kepengurusan kita, yaitu di periode 2021, dan mungkin akan dilanjutkan nanti oleh periode selanjutnya. Nah di sini terkait Maulidun Nabi yang diadakan oleh dari divisi Keislaman di sini, kemarin itu sebenarnya mau collab sama BEM, namun BEM di situ entah kenapa tiba-tiba mengadakan acara sendiri. Jadi alhamdulillah dari divisi Keislaman mempunyai inisiatif baru, yaitu dengan mengadakan hataman dan disertai dengan penutupan yang seperti malam hari ini. Dan saya harap dan juga inginkan mendapat berkah dari adanya perayaan ini atau peringatan ini, karena yang namanya syafaat dari Nabi Muhammad di situ merupakan syafaat yang sangat kita butuhkan baik di dunia maupun nanti di alam akhirat. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi karena di sini juga rame. Saya harap tidak mengurangi konsentrasi ataupun kesemangatan teman-teman untuk tetap menjalankan program ini ataupun perayaan ini. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah ataupun dari tinggal laku perbuatan pada malam hari ini, saya mohon maaf. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Umum UKM FZKMFI Fakultas Keislaman, yaitu Ahmina Zainudin, yang telah memberikan sambutan yang mungkin bisa memberikan pandangan kepada teman-teman yang belum mengerti tentang sebenarnya acara ini acara doa apa, dan juga mengapa mengenai tema itu tidak seperti yang sedemikian rupa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan yaitu kepada Ustaz Fajar menyampaikan tausiah ataupun ceramah agama mengenai menelusuri jejak sang legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati
Dekan Fakultas Keislaman Ibu Sofiyun Nahidhah, yang saya hormati segenap pimpinan Fakultas Keislaman, dan yang saya banggakan Ketua Umum UKMF Dik and Fik beserta para pengurus, para anggota yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmatul Islam, dan juga nikmat kesempatan, sehingga di malam hari ini kita dapat melaksanakan salah satu agenda besar yang memiliki pahala yang besar, dan tentunya kegiatan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar. Oleh karena itu kita patut bersyukur sekali kepada Allah, karena Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar ini, sehingga dengan rasa syukur ini harapan kita adalah Allah senantiasa melimpahkan, melipat gandakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kufur, Allah mengadab kita. Hanya ada dua pilihan. Oleh karena itu, ya, mari kita senantiasa bersyukur dengan minimal mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sukses dalam ekspansinya, ya, mereformasi kelamnya kehidupan jahiliyah menuju terangnya kehidupan ilmiah. Oleh karena itu, ya, kita patut bangga menjadi umat Muhammad, kita patut bangga menjadi pengikut beliau, menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa beliau rindukan, orang-orang yang senantiasa beliau khawatirkan, umat yang senantiasa beliau doakan setelah setiap melakukan sholat. Teman-teman, anggota Dik and Fik, dan segenap pengurus yang saya hormati, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beserta Khulafaur Rasyidin yang lain mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Barang siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk melaksanakan, untuk mengenang, untuk mengingat, mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan menjadi temanku di surga. Kata Abu Bakar dalam kitab Nikmatul Kubra alal alam, ya, fi maulidi sayyidi Adam. Itu kitab dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ya, dalam kitab itu dijelaskan, ya, bahwa Abu Bakar pernah berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Dilanjutkan dengan perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan, man azzama ala qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan, yang membesarkan, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut sungguh telah menghidupkan agama Islam. Ini yang kedua.
Kemudian dilanjutkan dengan perkataan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, man azzama ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faka'annama, ya, barang siapa, ya, yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merayakan ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida badrin wa hunain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar dan perang Hunain. Yang terakhir, ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, ya, dengan teks yang agak sama tapi di akhirnya berbeda. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mati dalam keadaan membawa iman. Ya. Jadi orang tersebut akan mati dalam kondisi tetap membawa iman. Ya. Kemudian dia pasti juga masuk surga. Ini menjadi motivasi untuk kita semua, dan mudah-mudahan anggota pengurus UKM FDIK Enfik yang telah melaksanakan peringatan Hari Besar Islam ini, yang biasa disingkat dengan PHBI, ini mudah-mudahan termasuk teman Abu Bakar, termasuk teman Umar, termasuk temannya Utsman, dan termasuk temannya Ali karramallahu wajhah kelak di surga. Teman-teman sekalian, ya, ini, ya, makalah perkataan ini seharusnya memang memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk senantiasa mengenang, mengingat, merayakan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang merayakan hari kelahiranku, yang mengagungkan hari kelahiranku, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi umat muslim untuk tidak senang, untuk tidak bangga merayakan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman UKM FDIK Enfik yang sangat saya hormati, ada satu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tiba-tiba didatangi oleh Aisyah, istri beliau, dan Aisyah tersebut langsung tidur di pangkuan beliau. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah sholat. Beliau sholat, setelah selesai sholat, kemudian beliau berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah. Ya, dosa yang telah dia lakukan di masa lalu atau dosa yang akan dia lakukan di masa mendatang. Dosa yang dilakukan olehnya baik secara terang-terangan ataupun dosa yang dilakukan olehnya secara diam-diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keheningan malam, penuh dengan kehusyuan, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan keluh kesah, mendoakan kekasih tercintanya yang biasa beliau panggil dengan Humairah, dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, kucuran air mata, semata-mata meminta ampunan dosa istrinya. Oleh karena itu, Aisyah langsung mabuk cinta, ya, datang ke Rasulullah, langsung tidur, ya, meletakkan pipinya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Aisyah sedang mabuk cinta. Inilah yang dilakukan beliau setiap saat, mendoakan tidak hanya Aisyah, tapi kita semua, umat beliau
selalu beliau doakan setelah beliau melaksanakan sholat. Inilah cinta, dedikasi yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sehingga tidak hanya istri beliau, tidak hanya orang-orang terdekat beliau, kita yang hidup 1400 tahun setelah beliau wafat, sudah beliau doakan setiap beliau melaksanakan ibadah sholat. Bahkan ada sebuah kisah di mana seorang sahabat melihat dan mendengar Rasulullah ketika melaksanakan sholat, ketika dalam ruku, beliau selalu membaca ayat di mana ayat tersebut muaranya adalah memintakan ampunan bagi kita semua. Setiap itu, ruku lama banget. Ya, Rasulullah itu sedih sekali melihat umatnya. Ya, khawatir sekali. Saking dari khawatirnya beliau itu kemudian membaca surat, ya, salah satu surat dalam Al-Quran yang diulang-ulang terus karena mengkhawatirkan umatnya kelak di hari kiamat. Setelah itu datanglah malaikat Jibril. Ada apa? Gerangan, wahai Rasul. Doa kok sampai segitunya. Jibril, saya ini lagi memikirkan umat saya. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal, Jibril? Apakah umat saya ini selamat atau justru dia terlaknat? Mendengar itu, maka Jibril langsung pergi, ya, menghadap Allah. Ya Allah, ini kekasihmu tadi rukuk lama sekali, yang dibaca itu aja. Kenapa? Jibril katanya, memikirkan umatnya. Allah, Rasulullah itu kekasihmu itu tidak henti-hentinya memikirkan kondisi umatnya, nasib umatnya. Ya sudah Jibril, katakan umatnya ya dijamin. Sudah dijamin masuk surga. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Ini membuktikan bahwa Rasulullah telah mengajarkan umatnya ketulusan, keikhlasan, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun, ya. Tidak hanya orang-orang tertentu saja yang beliau doakan, tapi kita umat ya yang hidup 1400 tahun lebih ini sudah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah dan tentunya kita harus senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu panutan kita dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana Rasulullah hidup? Rasulullah hidup itu malam beliau banyak berzikir, ya, selalu memaafkan terhadap orang yang menzaliminya, senyum ketika ketemu sesama muslim, ya, sapa, salam, ya, tidak hanya sesama muslim, bahkan beliau lah yang menanamkan nilai-nilai toleransi pada saat beliau hijrah ke Madinah. Sungguh besar perjuangan beliau. Kalau diceritakan, Rasulullah ini tidak akan selesai. Kenapa? Karena Rasulullah itu ya adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka ketika kita berbicara tentang Al-Quran, tidak ada habisnya. Ada selalu tuh tafsir ini, tafsir itu. Ulama ini mengatakan A, ulama B mengatakan ini. Ya. Ulama satunya berpendapat seperti tidak akan ada habisnya. Begitulah Rasulullah. Setiap tahun kita rayakan ulang tahunnya. Setiap tahun kita mengenang kelahirannya. Tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah bosan-bosan. Ya. Jadi ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, wahai Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Maka ketika Aisyah berkata seperti itu, Al-Quran sampai sekarang terus dikaji. Ya, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada henti-hentinya. Lalu muncul saja metode-metode tafsir. Sama dengan Rasulullah ketika kita membahas akhlak Rasulullah, membahas kepribadian Rasulullah, maka ini tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekali lagi kita patut bangga menjadi
bagian dari doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus senang, ya, telah memiliki panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah turun ke muka bumi ini, ya, kemudian menjadi panutan bagi orang lain. Tidak hanya itu, ya, salah satu keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki nama yang sangat banyak sekali. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu memiliki 201 nama. Bahkan ada yang mengatakan 1000 nama. Ini menunjukkan, ya, kalau kata orang Arab, ya, banyaknya nama ini menunjukkan bahwa orang yang diberi nama ini adalah orang besar, bukan orang sembarangan. Dalam Al-Quran saja, ya, nama Rasulullah, ya, contohnya ya ayyuhal muzammil, itu satu. Itu Rasulullah diberi nama Al-Muzammil, orang yang berselimut. Sama ya ayyuhal muddatsir. Rasulullah itu diberi nama Al-Muddatsir. Ada nama Ahmad, ya. Nama Ahmad, ya, dalam Al-Quran ini ketika Allah, ya, menjelaskan bahwa akan datang setelahku, ya, kata Nabi Isa, ya, seorang nabi yang bernama Ahmad. Kemudian ada lagi Abdullah, ya, ada Rasul, ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa Yasin, Toha, ini adalah salah satu nama dari sekian nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya, beliau ini adalah orang agung, orang besar, ya, utusan Allah, dan merayakan kelahiran beliau, merayakan, mengagungkan kelahiran beliau adalah bentuk, ya, adalah bentuk penghormatan kita, dan itu tentunya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman sekalian, banyak sekali keistimewaan Rasulullah. Salah satunya adalah beliau memiliki nama yang banyak. Ada Muzammil, ada Muddatsir, ada Abdullah, ada Ahmad, ya. Bahkan sebagian ulama, kata saya, ya, di kata kitab, ada sebuah kitab mengatakan bahwa Yasin dan Toha itu adalah nama Rasulullah SAW. Makanya dalam salawat, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin, Toha. Nah, ini ada ulama yang memberi nama itu. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai ketika kita membahas Rasulullah, membahas kepribadian beliau, membahas karakter beliau. Kenapa? Karena akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi, sekali lagi teman-teman, mari kita rayakan, ya, kita harus bangga dengan kelahiran beliau. Bagaimana cara merayakannya? Darul Ifta itu telah mengeluarkan fatwa bahwa banyak sekali cara, ya, yang bisa ditempuh oleh umat muslim dalam rangka merayakan, mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya dengan ini, apa? Bitajammu'in nas lidzikri, ya, dengan mengumpulkan manusia untuk mengingat, mengenang, berzikir, ya. Maka kita ini, ya, sudah masuk dalam kategori yang pertama, ya, bitajammu'in nasi lidzikr, ya, dengan mengumpulkan manusia semata-mata untuk mengingat, mengenang Rasulullah SAW. Tentunya dengan membaca sholawat, mengingat akhlak beliau, menjadikan beliau suri tauladan. Yang kedua, dengan apa? Cara
melaksanakan ya atau merayakan hari kelahiran beliau, mengagungkan hari kelahiran beliau dengan apa? Dengan cara insyadus syiar, al-insyad. Ini membuat syair-syair. Ya kayak tadi itu, ya syair-syair kayak ya Nabi salam alaika. Terus asyraqal badaru alaina. Ini syair ya yang dibuat oleh orang Arab semata-mata mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, cara kita apa? Dengan al-infaq, membelanjakan harta, ya, memberikan atau it'amul masakin, it'amut ta'am, ya, atau memberikan orang lain makanan. Karena kita bangga dengan Rasulullah, maka kita beli makanan, kita berikan makanan tersebut kepada orang lain, kepada tetangga, orang-orang terdekat, orang-orang yang tidak mampu. Inilah salah satu bentuk bahwa kita benar-benar merayakan, mengagungkan kelahiran Rasulullah SAW. Dan yang terakhir dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah itu banyak caranya, ya. Sedekah berbeda dengan infak. Sedekah lebih luas. Sedekah tidak hanya berbasis materi, tapi sedekah juga apa? Yang termasuk dalam sedekah adalah sesuatu yang non materi atau imateri. Contohnya apa? Senyum, sedekah. Wajah berseri-seri, sedekah. Ya. Membersihkan jalan, sedekah. Ya. Membantu orang lain, sedekah. Ya. Meringankan beban orang lain, sedekah. Ya. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sedekah. Jadi banyak sekali cara-cara yang intinya cara tersebut ya tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, ya. Rasulullah sudah sangat sayang pada kita semua, sudah sangat cinta kepada kita semua, bahkan di akhir ayat beliau ya Rasulullah senantiasa mengatakan ya ummati ummati ummati. Ini membuktikan bahwa cinta Rasulullah kepada kita begitu besar. Ya, tidak ada tandingannya. Bahkan ya Rasulullah mengatakan bahwa ya orang itu ya seharusnya umat itu, orang Islam itu mencintai Rasulullah itu ya melebihi cintanya sama orang lain. Cintanya kepada ayahnya, sama ibunya, sama saudaranya. Ya. Ini kenapa? Karena Rasulullah pun melakukan hal sedemikian kepada kita. Beliau cinta sekali sama kita. Beliau sayang sekali sama umatnya. Sehingga kita balas dengan kita mencintai beliau dengan cara apa? Dengan cara mengagungkan kelahiran beliau, mengikuti perintah-perintah beliau, dan menjauhi sesuatu yang beliau tidak suka, yang beliau larang. Nah, oleh karena itu, mari teman-teman sekalian, semua UKM Dik and Fik, ya, kita buktikan kecintaan minimal. Kita banyak membaca sholawat. Man shalla alayya marra wahida sallallahu alaihi asyra marra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu saja, kata Rasulullah, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi mi'ah. Kalau kalian bersolawat kepadaku, barang siapa ya yang bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah akan membalas salawat sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alaf. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan membalasnya, akan memberikan salawat kepadanya dengan jumlah 1000 kali. Wa man shalla alayya alf. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1000 kali salawat, maka Allah akan mengharamkan orang tersebut disentuh oleh api neraka. Banyak sekali teman-teman sekalian fadilah sholawat. Di antaranya adalah barang siapa yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka
banyaklah berbaca sholawat. Teman-teman yang ingin cepat lulus, perbanyak baca sholawat. Yang ingin lulus dapat kerja, perbanyak baca sholawat. Yang ingin cepat dapat jodoh, perbanyak baca sholawat. Yang ingin ekonominya lancar, orang tua lagi susah, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan barokah sholawat, semua kesusahan, semua kesedihan, semua kepedihan, kemeralatan yang kita alami akan senantiasa hilang dengan barokah sholawat. Minimal sehari 100. Ya, baca sholawat. Ya, kalau kita istiqomah membaca sholawat 100, insya Allah semua yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu selawat paling sempurna yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Oh, itu terlalu panjang, baca saja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali setiap hari. Insya Allah teman-teman akan meraungi kehidupan ini tanpa ada kesusahan, tanpa ada aral, tanpa ada rintangan. Semuanya akan mendapatkan ma'unah dari Allah, mendapatkan syafaat dari Allah, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang tenang, hidup yang tentram, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Mari teman-teman sekalian, kita sebelum membaca doa, mari kita bersolawat bersama-sama. Mari kita baca solawat bersama-sama kepada Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau, tidak hanya di akhirat, tapi di dunia ini kita juga mendapatkan syafaat beliau. Baik, kita bersolawat ya. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo semuanya baca salawat 1, 2, 3. wa kullin Allahumma sholli ala Muhammad. Baik teman-teman, baik FDK, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kelak kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan tentunya kita sangat berharap, sangat sekali berharap mendapatkan syafaat beliau ketika kita nanti di hari kiamat. Saya akhiri majelis ini
dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Fajar yang telah berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dengan tausiah ataupun ceramah tadi kita dapat menambahkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita beranjak pada acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Hina Muhammad Syaifullah sekaligus penutup. Kepada Al-Hina Syaifullah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa zakina minhu ma nashitu wa 'alimna minhu ma jahilta wa zukna tilawatu ana laili aw atrafna nahar waj'al hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa 'ismatan umri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadan li fi kulli khair waj'al li mauta wahatan li min kulli syarr. Allahumma ij'al akhir umri akhir wa khair amri khawati wa khair ayam yaumil qaifi. Allahumma inni as'aluka 'ishatan haniyatan wa mayitan wa sihatan wa mawatan ghayra munfin wa la fadihin. Allahumma inni as'aluka khair masawahid du'a wa khair najah wa khair ilm wa khair amal wa khair sawab wa khair hayat wa khair mamat wa sabbitni wa taqbil ma fini wa haqi imani warfa' darajatni wa taqabbal salati wa ufil li khati'ati wa as'aluka a'ula min jannah. Allahumma inni as'aluka mujibatu rahmatika wa zakyu maghfirata wa salam min kulli ismi wa ghatim min kulli birrin fawzi bil jannati wa najati minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umur kulliha wajina min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma aqsim lana minka asyadika ma tuhul bihi bainana wa baina ma'asiyatika wa min ta'atika ma taqulna biha jatika wa min al-yakin ma tuham bihi alaina wa sawa'ibid dunya wa mati'ana بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا من أحياتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على ما ظلمنا وانصرنا على ما دعتنا ولا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر ولا مبلغ علمنا ولا نصر علينا ما لا يرحم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرحته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. ثم رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara nih. Gak ada suaranya, Mbak. Kecil, Mbak. Saya ulangi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berjalan. Semoga dengan adanya acara pada malam hari ini dapat menambah rasa kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW
kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara, sebelum Ustaz Fajar, sebelum saya tutup dan juga teman-teman sebentar untuk menghidupkan agar kita berkomunikasi secara online. Bisa sebentar. Untuk mungkin bisa dihitung ya Dek. Monggo dihitung kalau sudah dimulai. Atau teman-teman sudah kelihatan semua? Sepertinya Diana. Bagaimana Diana? Sudah selesai? Apakah sudah siap? Ini suara saya kedengarkan ya? Atau masih kecil? Kedengeran. Diana bisa mendengar saya? Sepertinya. Baiklah, saya sendiri yang itu ya, yang memandu. Oke teman-teman, kita dokumentasi secara online ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ustaz Fajar. Terima kasih juga kepada teman-teman seluruh anggota pengurus BNF. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin ya. Iya, Bapak. Terima kasih.